Halo teman-teman. Saya adalah anggota penggiat kefir di komunitas kefir Indonesia dan penikmat juga ya, sebagai konsumen juga gitu ya. Nah, saat ini saya ingin membagikan video tutorial bagaimana ya buat cara pembuatan kefir buat yang pemula yang akan dibawakan oleh Mang Didin ya, akan dibawakan oleh Mang Didin. Mang Didin ini adalah senior ya, Mang atau guru di daerah Bandung ya. Dia untuk mengembangkan kefir, bahkan dia itu suhu ya. Saya bilang ya, uh, saya sudah pernah berkunjung ke rumahnya. Banyak olahan atau turunan dari produk kefir itu. Nah, sekarang coba simak dan ikuti bagaimana cara pembuatan kefir bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Mang Didin, Pawon Kefir Bandung. Dalam kesempatan kali ini mencoba menyampaikan bagaimana cara membuat susu kefir berbagai macam varian dalam satu kali praktek ini. Jadi diharapkan teman-teman para penggiat dan pengguna kefir komunitas kefir Indonesia dengan tampilan sedikit video ini mendapatkan sedikit pemahaman bagaimana cara membuat kefir dalam berbagai jenis varian yang berlaku di komunitas kefir Indonesia, yang mana dimana diantaranya kefir tradisional yang ada di komunitas kefir Indonesia sendiri. Ada jenis varian kefir Optima, kefir Prima, kemudian kefir Prima Super, kefir bening, dan kefir kolostrum ya. Nah, kalau berbicara bahan bakunya sendiri, kefir itu yang banyak ada di Indonesia sekarang itu ada kefir dari susu kambing, ada kefir yang dari susu sapi, ada juga kefir yang dari kolostrum sapi. Kolostrum kambing juga ada di antaranya, tapi tidak sangat banyak karena kambing sendiri hanya menghasilkan kolostrum sangat sedikit, sehingga kalau diberikan ke anaknya misalkan dibatasi, khawatir anaknya bisa sakit-sakitan karena kekurangan antibodi. Sehingga kalau untuk kefir kolostrum, menurut Mamang hanya kefir kolostrum sapi lah yang ideal untuk dibuat kefir ya, dari kolostrum sapi. Karena satu sapi bisa menghasilkan 10 sampai 15 liter kolostrumnya. Sementara anaknya hanya membutuhkan kolostrum sekitar 6 liter saja. Jadi masih ada sisa banyak berlebih untuk dibuat kefir. Baiklah, lanjut ke dalam pembahasan praktek bagaimana cara membuat susu kefir itu. Sebetulnya tidak sulit, sangat mudah sekali membuat kefir itu. Hanya kalau belum praktek, belum ada bayangan, tentu saja tidak bisa sangat gampang. Nah, yang harus disiapkan itu hanya dua hal sebetulnya bahannya. Hanya dua bahan. Yang pertama adalah susu murni. Sebagian tadi yang disebutkan ya, bisa susu murni kambing atau sapi, atau bisa juga dengan kolostrum bahan bakunya. Nah, ini kebetulan yang dipakai ini susu kambing murni. Kemudian yang kedua adalah bibit kefir. Nah, bibit kefir sendiri mengenalkan ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah ini jenis bibit kefir grain. Ini bibit kefir yang paling super, karena memang sebetulnya bibit kefir itu ya dari sini, dari bibit kefir grain. Nah, hanya untuk kepraktisan ada juga bisa selain dari grain ini turunannya bisa menggunakan bibit praktis, yaitu bibit kefir praktis dengan plain yang cair. Nah, kemudian bisa juga menggunakan bibit kefir praktis yang bubuk ya. Nah, bibit kefir praktis bubuk ini sama halnya dengan bibit kefir grain untuk memfermentasi susu agar menjadi kefir. Hanya bedanya kalau ini setelah disaring bisa disimpan dan kemudian berulang-ulang dipakai terus digunakan, bahkan bisa beranak pinak banyak jika seandainya bagus perawatannya. Jika jelek perawatannya bisa saja malah punah ya, berkurang, menyusut, dan akhirnya punah. Nah, kalau ini hanya sekali saja, sekali fermentasi larut bersama susu, tidak bisa disaring. Kalau ini kan disaring, disimpan lagi. Nah, kalau ini tidak bisa disaring, larut bersama susu, artinya setelah jadi susu kefir nanti tidak bisa diambil bibitnya kecuali dijadikan plain. Nanti setelah jadi susu kefir misalkan diciduk sebagian, sisakan 100 atau 200 ml untuk dijadikan bibit plain lagi. Nah, yang sisanya itu dibuat diminum jadi susu kefir. Tetapi ini pun terbatas. Dengan cara seperti itu hanya 10 kali pengkulturan. Misalkan bikin fermentasi ciduk, bikin fermentasi lagi ciduk, campurin lagi terus aja gitu. Itu hanya 10 kali pengkulturan. Lebih dari itu biasanya
Nah, ini diasumsikan bisa berkurang sangat banyak sekali mikrofloranya ya, bakteri baiknya. Baik, langsung ke praktek ya. Langsung saja. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan, pertama adalah susu murninya. Untuk bahan baku susu murninya ini digunakan sebanyak 2 liter ya. Untuk praktek kali ini digunakan 2 liter. Kemudian bibit kefir grainnya ini 5%-nya. Jadi kalau di kalkulator dikalikan 2000 ml atau 2000 gram dikali 5 dibagi 100 atau dikali 5%, maka hasilnya adalah 100 gram ya. Nah, ini 100 gram. Jadi kita campurkan langsung. Nah, ini sudah dicampurkan. Susu murni dan grain kita aduk sebentar agar tercampur merata. Berapa lama dan berapa kali ya kira-kira saja, asal sudah tercampur merata di atas dan bawah susu sama grainnya sudah cukup. Nah, setelah dicampurkan tutup rapat. Setelah ditutup rapat seperti ini, simpan di suhu ruang selama 24 jam ya. Jadi ditutupnya itu harus ditutup rapat di suhu ruang 24 jam. Jangan dengan kain ya. Jangan dengan kain karena itu pori-porinya besar kan, kain itu beda dengan ini, nggak ada pori-porinya, nggak bisa ditembus. Kalau misalkan dengan kain seperti apapun, itu khawatir wangi aroma susu sama bibit kefir ini akan tercium. Kalau tercium itu menggoda selera, diantaranya lalat buah. Lalat lain pun akan biasanya lalat BSF sama lalat buah itu akan terpancing dengan aromanya itu karena enak. Akhirnya kalau dengan kain hinggap, setelah hinggap dia akan bertelur nanti masuk ke dalam, telurnya menetas di dalam, akhirnya menjadi belatung. Nah, itu makanya ada beberapa kasus yang mencontoh atau meniru dengan tutup dengan kain, itu penyebabnya. Jadi lalat terpancing dengan aromanya. Setelah terpancing menetas, bertelur dan menjadi belatung. Makanya wajib ditutup rapat atau disebut dengan anaerob ya, karena fermentasi makhluk bersel tunggal itu bisa bernapas dia walaupun anaerob tanpa oksigen ya. Kecuali kalau manusia tidak bisa bernapas ya, karena bukan makhluk bersel satu seperti mikroba atau bakteri probiotik. Baik, ini kita diamkan 24 jam ya, di suhu ruang. Gimana kalau diselimutin? Boleh, silakan. Mau diselimutin pakai kain sarung boleh, asal yang bersih ya, jangan yang bau. Mau diselimutin dengan selimut yang tebal boleh, atau gini saja juga boleh, asal suhu ruang saja. Suhu ruang itu kan bukan suhu panas atau bukan juga suhu dingin seperti kulkas, jadi suhu ruangan atau suhu kamar, atau dimasukin ke lemari, misalkan digupet boleh, biar kelembabannya terjaga. Nah, nanti setelah 24 jam dia akan berubah bentuk, teksturnya ya, karena sudah terfermentasi dengan grain. Nah, ini contohnya ada yang sudah 24 jam. Ini simpen. Nah, setelah 24 jam bentuknya akan seperti ini. Ini contoh yang 24 jam. Kemarin sore ini sudah difermentasikan sengaja buat praktek ya. Nah, bentuknya bisa dilihat lebih dekat. Ini lebih kental kelihatannya, menggumpal kental ya. Nah, ini adalah gumpalan-gumpalan grain di bawah juga, yang di atas juga. Ini sudah 24 jam tanpa diaduk di 12 jam. Jadi kalau memang menggunakan pola yang tanpa pengadukan di per 12 jam. Kenapa tidak diaduk di 12 jam? Biasanya kalau diaduk di 12 jam ini suka ada kasus gagal, tapi bukan gagal fermentasi, gagal tekstur ya. Biasanya misalkan whey-nya lebih cepat keluar di atas atau di tengah, berhamburan di mana, nah itu menjadi gagal fisik. Nah, makanya memang menemukan, mencoba eksperimen dan menghasilkan metode dengan metode 24 jam tanpa pengadukan per 12 jam ini bisa dihasilkan teksturnya stabil. Nah, ini sudah 24 jam, langsung kalau sudah 24 jam diaduk kemudian disaring ya, untuk diambil grainnya.